kabar semuanya saudara? Selamat datang di renungan singkat dari Gereja Kerinduanku, sebuah kehormatan bagi kami mulai melayani saudara. Doa kami saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Setelah beberapa hari lalu kita membahas mengenai Tuhan yang memelihara hidup kita, hari ini kita akan membahas rahasia mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, sekarang itu goalnya saudara. Yang pertama adalah mengimani firman. 1 Raja-Raja 17, 13, 16. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Kalau saudara membaca latar belakang dari ayat ini, bangsa Israel dalam keadaan susah. Mereka diperbudak, mereka berada dalam penjajahan bangsa-bangsa asing sekitar mereka. Ada seorang perempuan janda miskin dengan anak perempuannya. Alkitab mengatakan bahwa dia bakar tepungnya habis itu akan mati, kurang lebih kayak begitu. Tapi Elia bilang, no, jangan takut. Elia bilang, buat dulu buat saya, kamu gak akan kekurangan. Kalau hal ini diucapkan hari ini, kita akan dianggap sebagai pendetanya mata duitan tuh. Orang lagi miskin kok, disuruh kasih dulu. Tapi ini yang saya bilang, kalau Tuhan sudah berfirman. Artinya bahwa dari renungan yang baru kita baca, bahwa ketika kita mengimani firman, maka hasilnya tadi Alkitab bilang, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 11, 24, 25 bilang demikian. Ada yang menyebar harta tapi bertambah banyak. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat yang baru kita baca kayaknya nggak masuk akal ya. Karena kita diajar hemat pangkal kaya. Apalagi pelit, kaya raya. Bukan berarti nggak boleh berhemat, harus. Tetapi yang saya bilang ketika berbicara mengenai murah hati, menolong orang, membantu, apalagi kalau Roh Kudus sudah kasih dorongan di hati. Saya percaya financial freedom itu bukan sekedar uang kita banyak atau kita tidur uang kita terus bergerak. Tapi saya percaya financial freedom lebih kepada kita nggak khawatir soal uang. Bukan karena kita orang kaya, karena kita tahu Tuhan yang sanggup pelihara kita. Jadi financial freedom bukan soal jumlah di rekeningmu, tapi bagaimana sikap hatimu. Filipi 4 ayat yang ke-19 bilang demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa Paulus bilang Allahku? Kenapa Paulus nggak bilang Allah saja atau Allahmu? Karena ada pengenalan di sini. Makanya dibilang Allahku. Kalau saudara mempelajari Mazmur 23, Daud mengubah kata Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Mari kita buka dulu ayatnya ya saudara ya. Mazmur 23 biar kita bisa lebih dalam lagi mengerti. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan Mazmur 23. Saya buka dalam Alkitab saya. Mazmur 23. Sebentar saudara ya. Sebentar, oke. Saudara sambil nunggu-nunggu Mazmur 23. Kalau saudara baca dari ayat pertama,
Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di padang berputih. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Dari ia berubah menjadi Engkau. Engkau menyediakan. Engkau mengurapi. Engkau adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia yang lebih intim daripada ia. Orang gak akan berani ngomong engkau kalau dia gak punya kedekatan. Karena engkau lebih dekat daripada ia. Contohnya Abraham dan Lot. Abraham punya iman bahwa bukan tempat yang memberkati dia, tetapi Tuhanlah yang memberkati dia. Mama saya, bapak ibu, ya SD aja nggak lulus, besarin 6 orang anak. Tapi kami masih ingat waktu kecil, mama saya tetap aja, kalau ada orang butuh, dia tolongin. Kalau ada orang susah, dia tolongin. Bahkan beberapa dari orang suka datang nginep di rumah. Sampai kayak saya dalam hati sama abang suka bilang, ini kita lagi susah, kau malah terima orang tinggal di rumah. Tapi mama saya punya prinsip, Tuhan sanggup berkati, Tuhan sanggup pelihara. Mama saya selalu bilang, jangan takut, Tuhan pasti pelihara. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Ada sebuah rentang waktu. Dalam pengamatan Daud, dia melihat Tuhan gak pernah tinggalin. Yang kedua, bagaimana hidup dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama adalah mengimani firman Allah. Yang kedua adalah mendahulukan pekerjaan Tuhan. Kepentingan Tuhan dan pekerjaan Tuhan lebih utama daripada kepentingan kita. Saya ulang lagi, kepentingan Tuhan dan pekerjaannya lebih utama daripada kepentingan kita. Lukas 5 ayat 2 dan 6. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau saudara mempelajari Petrus dengan para murid-murid, sudah semalam-malaman menebar jala, gak dapat apa-apa. Dalam keadaan capek dan lelah, mereka sudah basuh jalanya, artinya udah mau pulang. Yesus naik ke perahu itu, nyuruh lagi, tolak lebih dalam. Dia ngajar. Saya percaya Tuhan gak pernah berhutang. Petrus pinjamkan perahu kepada Tuhan Yesus untuk melayani orang banyak. Dan Tuhan bayar dengan lunas. Tuhan beri ikan yang sangat banyak sama Petrus. Saya punya iman kalau kamu kasih hidupmu, waktumu, apa yang kamu miliki for the glory of God. Tulis di kolom komentar. Tuhan gak pernah berhutang. Amin. Ada orang yang setia melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus. Tuhan gak pernah berhutang. Ada seorang ibu yang setia ngurus rumah tangganya dengan takut akan Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Sama-sama tulis di kolom komentar, katakan, Tuhan yang saya sembah tidak pernah berhutang. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami rahasia pemeliharaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah melakukan bagian kita dengan setia. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ishak menabur di tengah masa kekeringan, dan taburannya berbuah ratusan kali ganda. Janda itu membuat roti bundar, masak, kerja, gak diem saja.
Dan Tuhan memberkatinya berlimpah. Makanya ada istilah supranatural. Yang natural artinya urusan manusia. Kerja, kirim CV, berangkat ke kantor, urus anak. Yang supra, bos suka, proyek dapet, pasangan hidup, and the blah, urusan Tuhan. Jangan melakukan bagian Tuhan yang supra, dengan disenengin, bikin bosmu menjilat dan sebagainya. Tapi lakukan yang kau bisa. Berangkat ke kantor jangan telat, di kantor kerja yang baik. Jadi orang yang jujur takut akan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan tolong, pelihara, berkati saudara. Tabur yang baik, lakukan dengan setia. Kau akan lihat. Saya suka sebuah istilahnya apa ya. Walaupun ini bukan sebagai hal yang baku, tapi saya menyebutnya sebagai formula doa yang sederhana. Bagaimana? Tuliskan, doakan, perkatakan. Tuliskan, doakan, perkatakan. Tulis doa pokok doa saudara. Doakan, perkatakan. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk saudara dan saya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, jamah umat-Mu, sertai umat-Mu, tolong umat-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup pelihara kami. Tuhan sanggup jaga hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan dengan iman. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa.